Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya, saudara Fadil. Ya, silakan Fadil. Bentar. Saudara-saudara, kita tutup dulu pintu karena mereka suaranya masuk. Oke, silakan saudara Fadil. Iya Bang Edis, apa Ya, ini silakan. temanya? Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya undang dari sini ya. Silakan. Bentar dulu, ini temanya apa dulu? Temanya tentang Quran manusia jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan. Iya, di dalam Quran ada manusia yang dijadikan Tuhan. Nah, siapa dia? Nah, makanya nyalakan kamera Anda. Itu Silakan. mah di agama abang si Yesus yang dijadikan Tuhan manusia. Di dalam agama Anda Muhammad yang dijadikan Tuhan. Nah, silakan. Kamera Nggak nyala. ada Bang, nggak ada. Anda mau nyalakan kamera, berani atau tidak? Kamera aku rusak ini. Nah, alasan saja kau kamera rusak. Bilang aja kau nggak berani. Ayo silakan. Kaum muslimin wal muslimat yang memiliki ilmu yang bernyali, bantah itu statement-statement ustadz-ustadz kalian. Ustadz Tasik Ngaji sudah mengatakan Muhammad itu Rob. Ustadz Yusuf mengakui Muhammad itu Rob. Zuma mengakui Muhammad itu Rob. Siapa yang nggak mengakui? Sungguh nekat kalian. Nih ada 6.200 orang pegang omongan saya. Kalian naik tempat Zuma, tanyain sama dia, Bang Zuma, apa? Apakah betul Muhammad itu adalah Rob kita? Iris kuping saya kalau dia membantah itu. Mengapa kamu nekat menjadikan manusia sebagai Rob? Gimana itu? Coba naik tempat dia. Kalau kalian bisa menunjukkan video waktu kalian diskusi dengan Zuma, dia menolak Muhammad itu bukan Robnya orang Islam, saya lompat dari Monas. Nah, gimana? Sekali lagi nih, semua penonton, baik yang Islam, baik yang Kristen, naik tempat Zuma, rekam videomu, bilang begini, Bang Zuma, apa? Apa betul Muhammad itu adalah Rob? Sempat dia bilang tidak, kasih kirim videonya ke sini, terjun saya dari Monas. Gimana Anda itu? Mau membantah saya Anda? Lo. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kanzero. Silakan Kanzero. Assalamualaikum, selamat malam Kanzero. Salam Bang Edis. Oh, ini Kristen. Ya, silakan Bang. Abang Kristen atau Islam? Oke, silakan nyalakan kamera. Abang mau ngapain? Jangan terjeda Bang. Abang sudah naik, giliran dinaikin malah terjeda. Oke, baik. Tidak jelas kita turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada... Bentar ya. Rio Ricci. Oke, Rio Ricci. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rio Ricci. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang Rio Ricci. Nyalakan kamera dulu Bang. Ya. Bentar Bang. Ya, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Halo. Sehat selalu abangku. Begitu juga dengan Abang. Abang Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke.
Penyiar radio abang ini? Bukan bang. Oh, bukan. Baik. Pikir abang penyiar radio. Baik. Silakan bang. Apakah abang ingin membantah bahwasanya Muhammad itu adalah Rob bagi umat Islam? Saya gini bang ya. Kalau menurut saya ini kurang berilmu juga orangnya bang. Cuman saya dari tadi nonton, saya ada juga pendapat lain sih bang. Begini, kita kalau pakai pendapat apa, nanti kita debat bang, debat kusir, nggak karu-karuan. Iya. Lebih baik kita itu menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, tadi Betul kita sudah sih. tadi kita sudah menunjuk surat Yusuf ayat 23. Yusuf di situ berkata, "Innahu Rabbi." Sesungguhnya Robku. Nah, siapa Robku di situ adalah Al-Aziz, suaminya Zulaika. Nah, berdasarkan dari situ bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Kalau manusia tersebut memiliki kuasa, kalau manusia tersebut memimpin, kalau manusia tersebut mengendalikan, begitu. Atau mengajar, guru dan lain sebagainya. Nah, makanya berdasarkan ayat tersebut, maka kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Itu sudah dijelaskan oleh banyak pendebat-pendebat Islam. Zuma, Rifa, siapa lagi? Ketua APII, begitu. Iya ya. Kalau saya kurang paham itu Rob itu bahasa Arab bang ya. Betul. Bahasa Arab yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Kalau saya sih bang, Rob itu seperti kita kan tadi abang yang tadi kan sudah menjelaskan bang, banyak yang artinya luas gitu bang. Ya, jangan Bisa, diterjemahin, Bang. Kalau diterjemahin, kita artinya ngomong terjemahan. Jangan diterjemahkan. Intinya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Betul? Iya betul. Oke. Nah, bagaimana posisi Muhammad di tengah-tengah umat? Di tengah-tengah umat sebagai Rasul. Nah, bagaimana bagaimana Zuma, bagaimana mereka berkata Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat Islam? Jadi Muhammad di tengah-tengah Islam sebagai Rob. Ya iyalah. Karena Anda mengikutinya, karena Anda dipimpin olehnya, makanya dia Robmu. Gimana? Saya masih fokus sama surat Yusuf tadi bang, nggak fokus ke Muhammad. Oke, ya udah gak usah ke Muhammad. Dari surat Yusuf ayat 23. Berarti di situ ada berapa Robnya? Di situ tertulis 2. Jadi Dua. suaminya Zulaika dipanggil Rob sama itu beda Tuanku dengan Tuhanku itu bang. Iya, kalau terjemahannya. Ya makanya diterjemahkan itu suratnya. Kalau Terjemahan bahasa terjemahannya, abang, Indonesianya kita beda, nggak tahu terjemahan artinya. bahasa Inggrisnya sama. Bang, di terjemahan bahasa Inggris, Bang, Lord juga itu. Allah itu Lord, suaminya Zulaika itu juga Lord. Berarti 2 Lord itu. Berarti maksud abang iya, itu berarti tafsiran abang itu 2 Tuhan di situ. Ya 2 Rob lah 2 Tuhan, gimana abang ini? Yang tidak konsisten itu adalah para penerjemah. Kenapa? Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Nah, makanya saya kemarin, Bang, sudah membuat satu observasi bahwa huruf H kadang-kadang itu dihilangkan di dalam sebuah kata, tetapi artinya sama saja. Itu masih ada sampai sekarang bekas-bekasnya. Contoh, kata tahu dengan tahu. Ya, ya, ya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, sama itu. Tahu dengan tahu itu sama. Atau misalnya pahit dengan pahit. Kopi ini rasanya pahit sekali. Kopi ini rasanya pahit sekali. Sama.
Jadi huruf H itu kadang-kadang dihilangin, artinya nggak berubah. Nah, sementara khusus untuk kata Tuhan dengan Tuhan, karena masyarakat udah kadung mengatakan berbeda, ya udah jadi begini. Sampai sekarang jadi beda, Tuhan dengan Tuhan beda sekarang. Padahal aslinya ya sama aja. Sama aja, Bang. Jadi tafsiran abang ini Tuhan dengan Tuhan itu sama di Sama. Quran surah Bukan Yusuf. tafsiran saya, Bang. Menurut Tafsiran ahli siapa itu, Bang? Oke, menurut ahli bahasa itu tertulis di sini ya, saya kasih tahu ya, Bang ya. Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama persis. Tetapi seiring dengan berubahnya waktu, zaman, masyarakat menganggapnya jadi berbeda. Ntar saya tunjukkan dulu ya, Bang ya. Ntar ya. Iya, Bang ya. Sebentar, sabar. Sabar, Bang ya. Kita tunjuk dulu. Sabar. Nih, Bang ya. Oke, kita baca nih. Kita kalau membaca kajian-kajian secara ilmu linguistik, bahasa, ya ini. Dalam pemikiran monoteistik, nih sebentar ya, asal usul kata ya, kita lihat. Asal usul kata. Tinjauan akademis dari etimologi nih. Nih, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Nah, jadi kata Tuhan itu asalnya dari kata tuan itu. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hucken tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan Melayu kata tuan yang berarti atasan atau pemilik atau penguasa. Begitu. Sama itu, Bang. Makanya dalam bahasa Inggris ya Lord. Suaminya Zulaika itu Al-Aziz itu disebut Lord. Allah juga Lord, sama-sama Lord dua-duanya. Makanya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih mantap. Zaman dalam bahasa Indonesia jadi dua. Nih, ahli bahasa Remy Shaldo menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh karya Melchior Lejdekar yang terbit pada tahun 1733. Ini asal muasalnya. Begitu. Makanya dalam Quran kata Rob itu ya Rob untuk Al-Aziz ya Rob, untuk Allah ya Rob, begitu. Jadi siapa orang Melayunya yang sudah menyesatkan umat muslim di Indonesia ini, Bang? Gak ada yang menyesatkan, cuman terjemahan orang Islam nyontek-nyontek dari terjemahannya orang Kristen. Jadi salah diterjemahkan atau gimana, Bang? Salah diterjemahkan. Harusnya nih ya, kalau kita sama-sama konsisten, mau pakai kata Tuhan harus Tuhan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Karena bahasa aslinya ya sama. Begitu. Jadi Yusuf di situ punya dua Tuhan. Dua Tuhan atau dua Tuhan. Karena dalam bahasa Arabnya dua Rob di situ. Nah, malah ketawa dia. Abang ini jujur, Bang ya, saya ini penonton setia Abang. Saya ini Muslim, Bang. Tapi saya lihat Abang ini sukanya ngobrol sama orang-orang kosong seperti saya, Bang.
Coba abang cari orang yang lebih berilmu, yang lebih Udah punya saya tunggu data. bang. Sudah Tadi saya- 365 gini, Bang. hari bang. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang Saya yang dari abang tadi- sebut-sebut itu nggak ada. Gimana? Abang turunkan tadi ada yang pintar ibu-ibu itu, yang dari luar negeri itu. Abang turunkan, pertanyaannya terlalu menusuk di hati abang kayaknya. Yang mana? Yang perempuan tadi yang pakai jilbab yang di mobil. Iya, berjilbab, tapi Kan mukanya nggak kan kelihatan syaratnya tadi. sudah saya bilang bang, kalau ke sini nyala kamera, kalau nggak nyala kamera gimana? Itu tuh saya lagi lihat orang di kolom komentar. Ini Margaret ini bang, dia cerdas bang, tapi nggak pernah berani naik. Katanya tuh Cerdas sudah nih. Margaret nak kau Margaret. Berat ini si Margaret ini. Berarti kosong dia itu. Bang. Gimana? Kosong dia itu. Ya jelas kosong lah, orang beraninya aja cuman ketik-ketik. Gimana? Banyak orang bang menanggapi saya itu bisanya apa? Buat VT, ketik-ketik. Kalau suruh kayak begini, mana berani? Dia beraninya cuman debat sama video. Coba dia langsung berdebat. Nah, selesai dia. Makanya pernah saya bilang, kalau Abdul Somad, makasih Bang PG. Kalau Abdul Somad maupun Ustadz Adi Hidayat buka forum debat dengan saya, besok nggak ada lagi yang mau dengar mereka ceramah. Kenapa? Bang. Karena saya pastikan Abdul Somad dan Adi Hidayat akan mengiyakan semua omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad berdebat dengan saya atau Adi Hidayat, saya akan buat mereka berdua mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah, iya, gimana? Abang ini harus banyak diiyakan. Sebenarnya bang, Abdul Somad sama Adi Hidayat itu beda kelas bang. Nggak Ya mau beda dia debat kelas sama lah orang kalau kayak abang kelas ini. beda kelas mereka itu cuman kelas monolog. Kelas mereka itu Ya, saya tahu maksud abang. cuman ngomong, tidak ada yang berani bantah, ya beda kelas. Bang, dengerin Ya, ya Bang dia- ya. abang Kalau tahu, orang Bang. ceramah, Bang, kalau orang ceramah ada nggak yang bantah? Ya orang ceramah nggak boleh bicara bang. Nah iya, makanya dengerin. omongan dia terasa benar karena nggak ada yang bantah. Sama seperti ketika presiden ngomong, saudara, bahwasanya Indonesia terbukti bahagia. Ya nggak ada yang bantah ya benar namanya. Namanya nggak ada. Iya ya apa? Nah, udah marah istri kan? Nah, udah dimarahin istri. Bang, Gimana? Jangan Diam. ikut-campur. Gimana? Gini ya, Ah. dalam ayat tuh kan Rob disebutkan untuk Al-Aziz. Ini menurut pandangan saya nih ya. Oke, memang iya, tapi tidak untuk dinyatakan Tuhan. Tidak untuk dinyatakan sebagai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya gini, ibarat abang di rumah manggil orang tua ibu. Guru di sekolah dipanggil ibu, apakah sama dia yang melahirkan abang? Ah, Dengan dua beda. kata yang sama. Betul. Iya, dengan dua kata yang sama. Nah, Maknanya beda, karena maknanya luas. maknanya nggak beda, maknanya sama, orangnya yang beda. Maknanya sama, tapi orangnya beda. Gimana Anda itu? Maknanya sebagai pelindung, Tuhan juga sebagai pelindung, Bang. Oke, Tapi dia berarti- Tuhan kita, sedangkan Oke. Al-Aziz itu sebagai pelindung itu Tuhan, Bang. Nah, Karena makanya dia itu memberikan gara-gara tempat terjemahan. untuk Yusuf. Kalau kita merujuk Berarti kepada yang salah itu terjemahan, bukan ayatnya, penerjemahnya. nah makanya Karena itu saya artinya bilang luas. harusnya Allah diterjemahkan jadi Tuhan, bukan Tuhan. Itu kan menurut dari yang Kristen tadi, dari pendapat yang gereja. Oke, pendapatnya. ketika Yusuf berkata, Al-Aziz, ya Robbi ya Al-Aziz. Terus Al-Aziz juga ngomong, ya Robbi ya Allah. Dalam bahasa Arabnya sama atau beda?
dalam bahasa Arabnya sama, tapi pengertiannya kan beda, Bang. Kalau Pengertiannya kita ngomong ya sama kok, Robnya beda. Tuhan, itu kan sama. Pengertiannya sama. Seartinya sama-sama yang memimpin, yang mengendalikan. Iya, tapi tidak bisa disamakan dengan dua Tuhan. Itu kan pendapatmu jadi dua Tuhan, Bang. Dua rob atau tidak? Memang dua rob, tapi Ya tidak berarti sudah, ada dua berarti Tuhan. dalam agama Islam ada dua rob. Nah, tergantung rob ini mau diterjemahkan apa. Kalau Tuhan, ya Tuhan semua. Jangan satu Tuhan, satu Tuhan. Artinya tidak konsisten. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, Allah itu juga my Lord, Al-Aziz juga my Lord. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi tuanku yang satu Tuhanku. Ya, Loh, itu kok kan dari beda-beda? terjemahan kaum Quraisy sama kayak Abang. Kaum Nah, Quraisy. makanya yang saya bilang begini, kalau kita mau jujur apa adanya, Islam dan Kristen ini diskusinya sekarang lebih terarah. Jadi ketika orang Kristen berkata kepada Yesus, kuriosku, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya jangan salah, kurios kok mati? Kurios mati Yesus, Sang Mesias, Bapa di surga nggak pernah mati. Sama seperti ketika saya berkata kepada kalian, Rob kalian yang satu udah mati. Nah, Rob kalian yang mati siapa? Yang Al-Aziz, bukan Allah, kan gitu. Kalau diskusi begitu kan lebih terarah, gitu loh. Jadi, supaya kita itu tidak debat kusir, kalau kita melihat kosakata, kita harus ngerti artinya. Begitu. Jangan Tuhan kok lahir dari selangkangan. Kalian mau ngomong Yesus, tapi Yesus kalian fitnah Bapa di surga. Bapa di surga nggak pernah dilahirkan dari selangkangan. Nah, bagaimana dengan Rob kalian yang lahir dari selangkangan? Yaitu Muhammad. Gimana? Bang, abang turunkan saya bang, nanti saya ribut sama istri saya bang. Baiklah, ya sudahlah ya. Terima kasih, Tapi kalau saya tunjuk satu ayat Quran, abang nanti boleh mukul istri abang itu. Nanti panjang lebar lagi diskusinya. Ya udahlah, aku turunkan ya bang ya. Jangan. Oke, baik saya Terima kasih. turunkan. Saudara-saudara pemirsa Edis TV yang budiman, ya channel ini itu berusaha untuk membuat diskusi itu lebih terarah. Bukan channel-channel nggak jelas seperti channel-channel lainnya itu loh. Yang Muslim nggak ngerti kosakata, yang Kristen juga nggak ngerti kosakata, akhirnya dua-duanya debat kusir. Kan sering banget begitu. Oten, iya. Saya mau nanya sama kamu, iya. Yesus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. Berarti ada berapa di situ Tuhan? Wah, mulai dah. Mulai, waduh. Yang Kristen bilang satu, yang Islam bilang dua. Itu sebenarnya diskusi-diskusi seperti itulah yang saya bilang diskusi debat kusir yang gak karu-karuan. Coba kita ngerti dulu bahasa yang dimaksud dalam Quran itu apa. Sama itu pertanyaan itu kayak yang ini loh. Muslim, iya. Yusuf di situ menyebut Robbi kepada Al-Aziz. Berarti Al-Aziz Rob, iya. Allah Rob, iya. Ada berapa Rob? Satu. Nah, mulai muncul. Inilah yang bikin kalian debat kusir tak berujung sampai sekarang. Itu makanya di sini datang Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni untuk memberikan pencerahan. Begitu. Jadi tidak debat kusir lagi ya. Nah, memang permasalahannya itu teman-teman, kata kurios atau kata rob ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat. Bahasa Indonesia tidak punya kosakata yang papas untuk menerjemahkan itu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ada. Makanya kata kurios atau kata rob itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu pas banget. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, Gusti. Itu kata yang paling pas.
Begitu. Ya, jadi ketika orang Jawa menyebut raja yang duduk di singgasana, Daulat Gusti. Ketika dia memanggil yang di surga, yang di langit berkata, Duh Gusti, sama-sama Gusti, tapi itu bukan orang yang sama itu. Orang yang berbeda. Begitu. Jadi ketika nanti orang Jawa memanggil Gusti kepada rajanya, yang dilahirkan, itu dilahirkan dia rajanya itu. Lalu dia berkata, Gusti kok dilahirkan? Gusti kok keluar dari selangkangan? Yang mana yang kau maksud Gusti itu yang mana? Gitu loh. Biar enak kita diskusi, nggak debat kusir terus. Begitu saudara-saudara ya. Jadi diskusinya lebih enak, lebih mantap ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Irfan Basri. Ya, silakan. Irfan Basri. Oke, Irfan Basri dia sudah turun. Kita kasih naik, ada masih ada Irfan Basri. Silakan Irfan Basri. Assalamualaikum, selamat malam Irfan Basri. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, silakan. Saya mau tanya. Kamera nyala dulu Bang. Yesus siapa Tuhan? Kamera nyala dulu Bang. Yesus siapa Tuhan apa enggak? Budek Yesus. kan? Ya udah dibawa dulu Bang. Udah dibilang kalau naik ke sini nyala kamera. Anda nggak mau nyala kamera, ngapain ke sini? Pertanyaannya dari dulu itu aja kok. Yesus Tuhan apa bukan? Dijawab Tuhan. Ya. Terus Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Berarti Bapa di surga Tuhan atau tidak? Tuhan. Ya. Berapa jumlah Tuhan di situ? Mulai. Aduh. Oke, kita kasih naik, ada sebentar ya. Ayah Gifan. Oke, silakan Ayah Gifan. Ya, selamat malam Ayah Gifan. Oh, ini Kristen. Ayah Gifan. Oke teman-teman, nampaknya ini sudah mau jam 11 malam. Bagaimana? Apakah kita sudahi dulu? Teman-teman, saya mau cerita dulu teman-teman ya. Ini kesaksian dulu saya, ini kesaksian. Jadi saudara-saudara, kemarin malam saudara-saudara, saya itu hampir saja menjadi almarhum. Loh, betul saudara-saudara. Ini Rudi Agatal ini senang nih kalau dengerin. Kenapa Bang kok bisa begitu? Nih saya ceritakan. Oh, saya balikin dulu kamera saya ya. Sambil karena saya mau ngelanjutin ngerjain ini. Abis ini nanti kita udahan ya teman-teman ya. Ini ceritanya begini. Nih, saya mau cerita dulu. Saya sambil jalan dulu ya teman-teman ya. Saya balikan dulu kamera saya. Sambil saya mau ngerjain sesuatu ini teman-teman. Sesuatu. Saya buka dulu ya. Bentar. Saya balik dulu kamera saya. Bentar, sabar ya. Sebentar. Balik kamera. Oke, nah saya ceritakan dulu nih ceritanya ya.
Nah, jadi teman-teman, saya kemarin itu kan naik motor di naik motor di jalan tol. Saya tidak perhatikan ini teman-teman. Ternyata ban motor ini teman-teman sudah gundul. Akhirnya meledak di jalan tol. Padahal saya lari 100 km per jam. Nah itu. Kelihatan kan? Kelihatan nggak ini nih? Sampai sobek begini nih. Waduh teman-teman, hampir saya mencium aspal. Kalau saya kemarin mencium aspal, saudara-saudara, saya sudah almarhum. Kebetulan ada yang bilang syukur-syukur. Wah, saya goyang teman-teman. Bayangkan 100 km per jam ini ban pecah. Langsung saya oleng begitu. Tapi nggak tahu, hebat sekali pada waktu itu saya bisa nggak jatuh gitu, bisa berhenti di tepi jalan begitu. Padahal saya sudah lihat aspal itu udah deket sekali ke muka saya teman-teman. Pokoknya seram. Nah jadi hari ini saya mau ganti ban teman-teman. Kenapa? Kok bisa? Bang kok bisa sampai begini? Sampai kelihatan benangnya kok nggak ganti-ganti? Sementara saya kalau di Indonesia ban agak miring dikit aja langsung saya ganti. Karena nyarinya ini nggak ada. Karena motor ini itu nggak ada di sini teman-teman. Yang naik motor begini itu di sini itu bisa dihitung dengan jari. Nggak nyampe 2 orang. Betulan. Makanya spare partnya nggak ada. Nah akhirnya saya kemarin sudah order spare partnya. Itu beli bannya itu lama sekali baru datang. Nah akhirnya sudah datang bannya. Nah ini bannya sudah datang. Nah jadi sekarang saya mau ganti ban dulu ya teman-teman ya. Nah saya mau ganti ban. Nah ini dia teman-teman. Nah sudah jadi bannya. Nah kita pesan ini teman-teman. Kita pesan ban ini lama sekali datang. Datangnya itu seminggu baru datang. Makanya sampai sobek begitu nggak saya ganti-ganti. Karena ini saya pakai nge-grab. Betulan ini saya pakai nge-grab ini. Saya pakai buat antar-antar makanan. Ya lumayan lah. Kurang lebih ya $100 sehari lah. Lumayan lah. Bisa dapat. Kurang lebih segitu. Begitu. Daripada saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kita saya mau kerjaan saya ini mau bongkar ini semuanya peralatan-peralatan. Saya di sini tuh kerjanya saya nggak bisa hilang dari hobi dan kebiasaan saya biasa ngebengkel. Itu teman-teman. Mana alat-alatnya ya? Kalian mau lihat saya ngebengkel atau saya matikan? Nah, ini peralatan-peralatan. Nah, kita akan bongkar. Kita bongkar dulu di bawah knalpot ya. Nah, ini kalau nggak ada yang megangin saya ini susah. Kita ambil kunci 12. Karena kerjaan saya begini kalau di Indonesia, teman-teman. Bentar ya. Kita lihat kuncinya. Kunci 10. Kalau nggak 10, 8 ini. Bentar ya. Ini kunci 10. Ini kita buka kuncinya. Ini benar kan kunci 10? Saya belum lupa ternyata. Ini terlalu tinggi.
Kelihatan nggak teman-teman? Bahkan ini kemarin saya udah beli spare partnya itu saya kirim dari Indonesia loh teman-teman. Ini dia ketinggian, harus potong ini. Kita kunci 10. Ini kita harus buka ini, bautnya knalpot ini ada 2 kan, ini. Nah, baut knalpot yang ini sama yang ini. Nah, baru nanti lepas knalpot. Baru kita buka ini. Kita buka ini, baru bannya kita lepas. Baru kita ganti. Oke, teman-teman, saya mau mengerjakan ini dulu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi, teman-teman, di acara-acara berikutnya. Jadi kita sudahi dulu ya. Off dulu. Sudah jam 11 malam, teman-teman juga mau ini. Oh, mau pakai tripod. Kalian mau nonton saya ngebengkel? Nanti ngebengkel kalian nanti malah apa ya? Oke, ini ada tripod nih. Oke. Kita buka dulu saja ininya ya, yang gampang-gampang ya. Kunci 17 ini. 17. Oke, sebentar kita ambilkan dulu kunci 17-nya. Kalau peralatan saya di Indonesia yang begini lengkap semua, teman-teman. Oke. Kita ambil kunci 17. Tujuh belas. Sembilan enam. Oh, 16 ini. 17. Ambil kunci 17. Nah, ini. Kita ambil dulu gagangnya. Oke lah teman-teman, saya matikan dulu saja ya teman-teman ya. Biar nanti kalau ini saya pegang-pegang kamera agak susah ini. Oke lah teman-teman ya, kita sudahi dulu diskusi kita teman-teman. Besok lagi saya benerin ini dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, saya tutup ya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dikasih lihat. Jadi kalau pertanyaannya gini, sifat mana yang dikosongin? Nggak ada. Karena keilahian nggak pernah nggak ada. Itu arti mengosongkan diri apa? Filipi 2 ayat 7. Lihat, mengosongkan itu mengambil, bukan mengosongkan membuang. Ya, artinya pengosongan terjadi lewat perendahan diri dan pengambilan kemanusiaan, bukan pengurangan keilahian. Itu udah jelas ya. Lalu relatif gimana? Nah, kalau maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau cara suatu pribadi tampil dan bertindak, ini lebih dekat sama apa yang dibilang mengalami perubahan dalam inkarnasi. Saya kasih contoh 4. Sebelum menjadi manusia, sang anak tidak mengalami lapar sebagai manusia kan? Mana ada Allah lapar? Ya enggak? 1. Sebelum menjadi manusia, setelah menjadi manusia dia benar-benar lapar. Oke.
Sebelum inkarnasi, dia tidak punya keadaan sebagai manusia yang dapat mati. Berarti tidak ada tubuh jasmani dalam kekekalan. Setelah inkarnasi, dia bisa mati menurut kemanusiaannya. Cuman kemuliaannya tidak selalu dibuka. Makanya, lapar, lelah, mati bukan sifat ilahi yang dilepasin. Itu adalah pengalaman dan keadaan kemanusiaannya. Ya. Keilahian tetap, kemanusiaan ditambahin. Keadaan hamba diambil, kemuliaan nggak selalu dibuka. Ketaatan makanya dijalanin dari situ. Nah berarti apa ya di relatif. Ya relatif itu dalam arti gitu ya. Relatif itu sifat-sifat kemanusiaannya gitu ya. Jadi kalimat kuncinya gimana? Yang tidak berubah apa? Siapa Kristus menurut keilahiannya itu nggak berubah. Yang berubah apa? Keadaan yang dia ambil dalam inkarnasi. Terus yang direndahkan apa? Yang direndahkan kemuliaan sama kedudukan yang dia jalani sebagai hamba. Jadi yang pernah dilepasin apa? Keilahiannya gitu. Baik, berarti intinya gini ya Pak Ngopi ya. Berarti kita harus tetap pada pemahaman Konsili Chalcedon, di mana tentang definisi dua kodrat, baru tanpa perubahan, baru impasibilitas ilahi ya kan? Karena akan bertentangan dengan teolog modern ya Pak Ngopi ya, di mana karena ingin membuktikan kemanusiaan Yesus itu, maka berpandangan bahwa Yesus itu nggak mungkin memiliki kesadaran manusiawi yang normal. Jika ia tetap memegang atribut keilahiannya secara penuh, maka seperti ada pengosongan ontologis. Kan kalau teolog modern abad 19 kalau nggak salah ya, banyak yang berpikiran kan begitu ya Pak Ngopi ya. Jadi lebih ke arah pengosongan ontologis kan. Sehingga benar-benar secara aktif melepaskan atau menanggalkan atribut-atribut. Padahal seharusnya kita kembali kepada Chalcedon yang menyatakan itu tadi, tentang